Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Tahir, SHI SHLLM MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Asya Izzati Fadilah, dan 3 teman saya, Muhammad Alifian Derajat, Gading Mulia Jauhara, dan Muhammad Ridho. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai latar belakang dari pembahasan makalah kami. Pembahasan pertama ini akan disampaikan oleh Saudara Alifian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang yang diangkat oleh kelompok kami mengenai asas legalitas. Berbicara mengenai asas legalitas, memang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak tahun 1775, terutama dalam bidang hukum pidana. Bila kita menilik pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa disebutkan segala sesuatu atau perbuatan yang belum ada undang-undangnya tidak dapat dipidana. Nah, hal ini secara tidak langsung mengandung perlindungan dari segala kesewenangan dan penyalahgunaan hukum, terutama di dalam hukum pidana. Maka dari itu, para ahli pikir Eropa pada zaman dahulu memberikan solusi untuk membuat atau merumuskan suatu peraturan yang tertulis, karena zaman dahulu belum ada peraturan hukum yang tertulis, melainkan tidak tertulis. Melihat dinamika asas legalitas pada zaman sekarang, dapat kita ambil contoh seperti putusan hakim yang justru kurang sesuai dengan prinsip penerapan asas legalitas tersebut. Seperti pada kasus Sutejo, Agus Budiono, dan Abdul Hakam terkait perbuatan tidak menyenangkan pada pasal 335 ayat 1/1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada saat itu terdapat multi tafsir terhadap pasal tersebut terkait asas legalitas. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis mengenai asas legalitas serta mencoba membandingkan antara asas legalitas Indonesia dengan Korea Selatan, terutama dalam hukum pidana, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan perbedaan tafsir atau yang semacamnya, terutama bagi para penegak hukum di Indonesia. Tadi kita sudah menyaksikan pemaparan materi dari Saudara Alifian. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Ridho. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Muhammad Ridho akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai asas legalitas. Asas legalitas diciptakan oleh seorang sarjana hukum pidana asal Jerman yang bernama Paul Johann von Feuerbach dalam bukunya yang berjudul Lehrbuch des Pendechen Recht pada tahun 1800-an. Awal mula terbentuknya asas legalitas berasal dari hukum Roma pada waktu itu yang diterapkan secara individualistis. Dan di dalam hukum Roma tersebut terdapat crimine extraordinaria, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk dalam undang-undang. Ini menjadi masalah ketika hukum Roma ini diterapkan di Eropa pada abad pertengahan, di mana crimine extraordinaria ini diterapkan dengan sewenang-wenang oleh raja-raja yang berkuasa saat itu dan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Hal ini tentunya sangat menuai banyak kritik dari para filsuf dan tokoh-tokoh pada saat itu, termasuk diantaranya Montesquieu dan J.J. Rousseau. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan raja harus dibatasi dengan undang-undang. Dan tidak lama setelah itu terjadilah Revolusi Perancis. Dan kemudian setelah Revolusi Perancis, tatanan hukum mulai dibangun kembali dengan jelas dan baik. Kemudian tidak lama setelah itu, Paul Johann von Feuerbach menciptakan asas legalitas dalam bukunya pada tahun 1800. Kemudian terkait definisi dan makna asas legalitas, para ahli memiliki kesamaan pendapat bahwa pada pasal 1 ayat 1 KUH pidana kita
merupakan definisi dan makna yang baku daripada asas legalitas tersebut. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana asas legalitas bisa sampai kepada pasal 1 ayat 1 KUH pidana kita. Awalnya, asas legalitas tertuang dalam bentuk undang-undang pertama kali dalam konstitusi Amerika, dan kemudian dimasukkan ke dalam pasal 4 Code Penal Perancis yang ditulis langsung oleh Napoleon Bonaparte. Dan kemudian karena Perancis menjajah Belanda, maka asas legalitas dimasukkan ke dalam pasal 1 ayat 1 Wetboek van Strafrecht milik Belanda. Dan kemudian Belanda menjajah Indonesia. Dan hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa KUH pidana kita berasal dari Wetboek van Strafrecht milik Belanda. Jadi tidak heran ketika asas legalitas juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana kita. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ridho atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Gading Mulia Jauhara. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Gading Mulia Jauhara akan menyampaikan materi mengenai perkembangan asas legalitas di negara Korea Selatan. Korea Selatan seperti yang kita ketahui adalah salah satu negara yang berada di benua Asia, menganut sistem hukum inquisitorial civil law yang diterapkan sejak menjadi jajahan Jepang pada awal abad ke-20. Korea Selatan melakukan amandemen konstitusi pasca rezim militer jatuh pada tahun 1987. Ayat tersebut diantaranya adalah yang pertama, kriminalitas serta pemidanaan suatu perbuatan harus ditentukan melalui undang-undang yang mendahului saat dilaksanakannya perbuatan itu. Yang kedua, apabila suatu undang-undang mengalami perubahan setelah suatu kejahatan dilakukan dan mengakibatkan perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu kejahatan atau ancaman pidana atas kejahatan itu menjadi lebih ringan daripada yang ditetapkan oleh undang-undang yang lama, maka undang-undang baru akan ditetapkan. Yang ketiga, jika suatu undang-undang diubah setelah penjatuhan pidana di bawah undang-undang lama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan undang-undang baru itu membuat perbuatan itu bukan lagi merupakan delik pidana, maka pelaksanaan pidana dapat dikurangi ataupun dihapuskan. Pada pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia, di mana asas tidak berlaku surut dan asas legalitas ini tidak menggunakan analogi, juga dianut dalam Criminal Code of Republic of South Korea. Pasal 1 ayat 2 Criminal Code Korea Selatan mengatur digunakannya undang-undang baru apabila perbuatan sudah tidak lagi menjadi perbuatan pidana atau jika perbuatan yang baru tersebut ancaman pidananya lebih ringan. Criminal Code mengatur arti perubahan undang-undang, yaitu yang pertama, perubahan pada perbuatan yang dapat dipidana, di mana semula merupakan tindak pidana menjadi bukan tindak pidana atau dekriminalisasi. Yang kedua, perubahan terhadap pidana yang diancamkan adalah yang semula lebih berat menjadi lebih ringan, maka yang digunakan adalah undang-undang yang baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Gading atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai perkembangan asas legalitas di Indonesia. Makna dari asas legalitas adalah bahwa sebuah perbuatan hanya dapat dipidana apabila hal tersebut diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas legalitas merupakan asas yang sangat penting karena dengan adanya asas ini dapat menjamin kepastian hukum dari subjek hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan asas legalitas di Indonesia. Perkembangan asas legalitas di Indonesia terdapat pada RUU KUHP pada pasal 1 dan kemudian diperluas di pasal 2. Pada pasal 1 ayat 1 RUU KUHP menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Kemudian pada pasal 1 ayat 2 RUU KUHP menyebutkan bahwa pelarangan penggunaan analogi dalam memutuskan tindak pidana. Pada pasal 2 ayat 1 RUU KUHP menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walau perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Pada ayat 2 menjelaskan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui oleh masyarakat beradab. Asas legalitas pada RUU KUHP mengalami perluasan makna, yang mana perluasan makna ini bertentangan dengan asas legalitas yang berada di KUHP. Dampak dari perluasan makna asas legalitas ini yang pertama yakni asas legalitas tidak lagi bersifat absolut karena pada pasal 2 ayat 1 yang secara implisit mengakui adanya hukum selain dari hukum yang terdapat pada KUHP. Ketentuan terkait larangan dalam penerapan penggunaan analogi adalah suatu kontradiksi internis apabila digabungkan dengan pasal 2 ayat 1 yang mana seseorang bisa dipidana meskipun perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan untuk menindak pidana perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, secara terpaksa hakim diwajibkan untuk menerapkan analogi. Adanya keterbatasan pada asas legalitas yang sebagaimana ada pada pasal-pasal di atas. Perumusan pasal 2 ayat 1 RUU KUHP dimaksudkan agar konsep negara hukum yang ada di Indonesia saat ini merupakan negara hukum prismatik yang berarti digabungkannya segi positif antara restart dan the rule of law. Adanya perumusan ini dilakukan secara sadar dan sengaja yang bermaksud untuk memberi rasa keadilan dan menegakkan keadilan. Yang terakhir, adanya keterbatasan dari asas legalitas seperti yang ditunjukkan pada pasal 1 RUU KUHP di atas, maka dijelaskan bahwa hukum pidana Indonesia telah menyadari dan mengakui terkait ajaran yang melawan hukum material dan ranah positif. Hal ini berarti bahwa sekalipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik pada undang-undang yang tertulis, hakim bisa menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tidak baik, tercela, dan bertentangan dengan nilai keadilan dan norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Alifian. Kepadanya dipersilahkan. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dikarenakan asas ini menjamin suatu kepastian hukum yang mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa suatu perbuatan yang menurut masyarakat tercela belum tentu dapat dipidana karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur terkait perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua bahwa hukum pidana tidak berlaku surut dalam penerapannya. Artinya, hukum akan menghukum perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang, bukanlah di masa yang lalu. Nah, bila kita bandingkan dengan Korea Selatan merupakan negara di Asia yang menganut sistem hukum yang sama seperti Indonesia, yaitu Inquisitorial Civil Law. Inquisitorial Civil Law tersebut mulai diterapkan Korea Selatan sejak pada zaman penjajahan Jepang, yakni sekitar abad ke-20. Selain sistem hukum yang sama seperti Indonesia, Korea Selatan pun menganut asas legalitas di dalam hukum pidananya, yakni diatur dalam Criminal Code of Republic of South Korea, serta dirumuskan pada bab 1 ataupun pasal 1 dengan subjudul Criminal
and punishment. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah dan kurang selama kami menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.